pakai lampu paling powerful dari Nanlite. Nanlite FS 300B. Kembali beredukasi di Fotografer bersama Mohtred. Kali ini kita akan membahas tentang pemotretan menggunakan lampu LED yang katanya fotografer butuhnya lampu flash. Tapi saya membuktikan dengan lampu LED saya bisa mendapatkan sebuah foto dalam pemotretan yang sangat keren menggunakan FF kecil. F-nya bisa sampai F11, F13, bahkan mencoba untuk F16. Hasilnya super tajam dengan lensa-lensa yang memang bukaannya bukan bukaan besar ya. Kita akan lihat dan langsung lanjutkan video ini. Sebelumnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe Fotografer di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Fotografer bersama Mohtred. Kali ini kita akan membahas sebuah lampu yang powerful, super duper extra hyper powerful dari Nanlite. Nah, kali ini lampu ini didapat dari Plaza Kamera Surabaya. Thank you Plaza Kamera. Dan yuk kita sama-sama akan mencoba untuk nge-breakdown, merincikan dan mendetilkan seperti apa lampu Nanlite ini. Yang pertama kita akan membahas tentang build quality-nya. Kalau dilihat dan dipegang dan langsung dirasakan memotret dengan Nanlite ini, pasti semua fotografer akan kerasa kayak oh ya, lampu ini build quality-nya lebih daripada lampu-lampu yang lainnya. Kita ngomong build quality ya, kita ngomong dari bahan bodinya, kita ngomong dari softbox paraboliknya yang sudah saya pegang. Ini diameternya sih agak gede ya, kita di kisaran 90 cm. Itu kayak tebel banget, terus diffuse-nya itu sempurna. Kalau di lampu merek lain tuh kayak diffusernya tuh kayak tipis. Kalau ini kayak ada rubbernya, jadi kayak ada kayak berasa karet gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin sobek atau nggak mungkin rusak. Dan untuk tombol-tombol pencet-pencetannya, terus untuk yang kepasang yang paling utama itu kan sebenarnya tentang bagaimana kita mau menukik atas bawah lampu ya. Itu kan ada kayak locknya ya, ulir locknya itu untuk Nanlite itu kanan dan kiri. Mungkin di beberapa lampu yang lainnya itu cuma satu sisi aja, tapi Nanlite dibikin benar-benar super extra safe ya, safety-nya itu kanan dan kiri. Ini build quality-nya keren banget sih dari Nanlite. Dan juga tombol-tombolnya itu nggak terlalu banyak, jadi kita nggak perlu pusing. Apalagi tombolnya cuman 3 ya. Jadi ada kanan kiri yang bisa diputer-puter, dan yang tengah itu ada tombol mode yang bisa kita tinggal pencet-pencet, dan yang puter-puter itu bisa dipencet juga. Dan itu menurut saya itu yang paling simple dari lampu-lampu LED yang nggak terlalu banyak harus mencet-mencet, itu lebih enak sih. Dan akhirnya di dalamnya modenya banyak banget kan, akhirnya dari warna atau powernya sampai juga di efek kontrolnya semuanya ada di situ. Dan kalau masalah pakai aplikasi ya, aplikasi Bluetooth ya itu kalau buat fotografer sih masih belum butuh ya. Jadi sorry saya tidak nge-review soal aplikasi pakai Bluetooth karena saya cuman butuhnya di fotografi, which is itu tinggal diklik secara manual udah nggak ada masalah. Mungkin kalau untuk video itu sangat membantu kayaknya ya kalau udah butuh pakai Bluetooth aplikasi. Oke, build quality sudah cukup. Dan yang kedua kita akan membahas tentang powernya. Nanlite 300, ada kata-kata 300, jadi kan nama tipenya adalah FS 300B. 300 ini artinya adalah 300 watt, tapi saya nggak ngerasa kayak ini 300 watt, ini kayak ribuan watt gitu loh. Jadi dia tuh kayak terang banget. Akhirnya saya menemukan lampu LED yang cocok digunakan untuk pemotretan, karena gaya pemotretan saya itu kan butuh yang tajam-tajam ya. Saya jarang banget untuk memotret yang belakangnya bokeh, terus
ya yang pakai FF gede ya, f1,8 apa bahkan f1 1,2, f1 1,1. Saya jarang banget untuk memotret yang kayak gitu-gitu. Saya butuhnya f13, f16. Ini dia, saya dapat di Nanlite 300 watt ini, FS 300B. Ini sangat-sangat memanjakan saya ketika saya memotret dengan 300 watt itu, saya bisa mendapatkan di ISO 1600 kalau nggak salah, itu bisa dapetin f sampai 13 atau bahkan f16. F1600 dengan Fujifilm X-H2 itu udah nggak ada noise, sangat crystal clear, aman banget, aman sentosa. Ya mungkin kalau di zoom banget, tapi kan nggak sampai segitunya juga. Itu foto-fotonya udah oke banget, kita mungkin mau ngeliat foto-fotonya juga bisa. Dan kalau kita ngeliat 300 wattnya ini sangat dibutuhkan untuk fotografer buat saya yang suka f-nya kecil di FF 11, 13 atau f16. Dan itu sangat membantu sekali ya kalau kita ngeliat di 300 watt ini. Dan berikutnya kita akan membahas di B-color. Kalau B-color itu warnanya bisa kuning, bisa putih. Kalau kita ngomong putih itu arahnya ke biru-biruan. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, pembahasan di fotografinya adalah bagaimana saya mencari warna-warna kekuningannya ya. Di Kelvin 2500 sampai dengan Kelvin 3000. Di situ saya bisa mendapatkan pemotretan dengan akhirnya hasilnya itu seolah-olah diterangi oleh cahaya matahari. Anak senja konsep, wah konsep anak senja. Jadi pemotretannya agak kekuning-kuningan ini membuat kayak efeknya itu bukan kita ngedit dari Photoshop atau white balance-nya kita kuning-kuningin. Enggak, kita white balance-nya masih tetap normal di Kelvin 5600. Lalu si lampunya kita buat warnanya itu di 2500 Kelvin sampai 3000. Saya sih di arah sekitar 2800 udah cukup kuning banget dan itu cocok banget buat pemotretan-pemotretan yang warnanya kuning-kuning. Nah, itu serunya pakai B-color ya. Nah, kalau udah ngomongin B-color, sebenarnya untuk pemotretan seperti apa? Kalau pemotretannya itu untuk komersial, advertorial, advertising, kayaknya nggak seberapa dicari ya warna kuningnya. Tapi kalau untuk portrait, untuk mood, bagaimana kita mau mendapatkan foto atau talent yang kelihatan lebih relaxing karena warmer color itu sangat dibutuhkan warna-warna kuning. Dan saya termasuk pengguna lampu-lampu yang warnanya harus kuning dari lahir. Jadi bukan diedit di kuning-kuningin. Itu sangat butuh banget. Dan Nanlite warnanya pas banget untuk warna kekuning-kuningannya. Dan berikutnya kita bahas yang ketiga dari lampu Nanlite FS 300B, yaitu adalah Evec Control. Evec Control jujurly saya nggak butuh sama sekali. Sorry Nanlite, fotografer tidak membutuhkan Evec Control yang bisa jadi petir, jadi efek lampu kayak lilin, lampu kayak ada strobe kayak lampu polisi, lagi polisi datang, kok polisi ya, lebih ke paparazzi ya. Jadi ada pemotretan kayak dijepret. Kalau saya videografer kayaknya butuh banget dan banget nget. Tapi sorry to say, fotografer tidak butuh effect control. Jadi lightingnya mau bisa seperti apa, lampu-lampunya berubah-berubah, saya juga nggak butuhin itu sama sekali. I'm so sorry. Jadi nggak akan ada review karena nggak ada hubungannya dengan fotografi. Atau masih belum. Mungkin next kalau ada pemotretan yang saya butuh hal semacam itu mungkin akan saya review ulang. Tapi untuk saat ini saya masih belum butuh sama sekali. Yang kelima, kita akan membahas tentang pemotretan Nanlite FS 300B. Cukup dengan memakai tas ya, case-nya ini itu nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, dan yang paling serunya adalah dia dimensi dari lampunya sendiri itu nggak berat. Berapa gram ya? Kayaknya 200-an gram gitu, 200 sekian gram. Sorry kalau ada yang salah ya, tapi yang jelas saya ngerasain kayak Nanlite sangat kecil dan ada fan-nya juga, jadi cukup panas tapi ada fan-nya, jadi fan-nya kan selalu auto on kayaknya, itu nyala terus. Jadi dalam pemotretan saya, ketika saya menggunakan pemotretan dan lampu itu dekat dengan saya, tidak merasa terganggu dengan suara fan. Terus ketika saya mau memindahkan lampu juga kayak
lebih berat si stand-nya, lebih berat light stand-nya ya. Pak saya kebetulan pakai si stand, itu berat banget. Nah, itu tapi saya kayak ngangkatnya cuma ngangkat si stand kosongan gitu karena saking beratnya si stand-nya. Dan kalau udah kayak gini jadi sebuah keuntungan ya bagi fotografer ketika mau melakukan pemotretan dan itu cuma di studio dan tidak ada asisten. Nih buat kamu yang jadi fotografer di dalam ruangan tapi tidak ada asisten, karena ya asisten butuh nggak butuh sih, kalau ada budget ya haruslah ada asisten supaya kita bisa terbantu. Tapi kalau nggak ada budget, kita cari gimana caranya kerja kita nggak terlalu berat, yaitu kalau kita pindah-pindah lampunya ringan banget. Nah si Nanlite ketika pemotretan, so far saya menggunakan FS300B ketika pemotretan itu waktu motret nih, kontrol untuk pindah warna dan pindah power itu mudah. Jadi yang pindah warna itu sebelah kanan, yang pindah power sebelah kiri. Nah ini kan jadi kayak simple, nggak terlalu susah untuk saya ngeklik di pemotretan, jadi sangat mudah ya. Dan berikutnya, kita selain membahas tentang pemotretan, saya juga harus membahas yang terakhir, nomor 6, kelebihan dan kekurangan pakai FS300B dari Nanlite. Sorry untuk kekurangan saya masih susah untuk menjawab kekurangannya. Mungkin kalau dicari-cari masalah harga kali ya. Harga FS300B mungkin saya tidak bisa mengucapkannya di video ini, tapi teman-teman bisa langsung coba cek aja di e-commerce kesayangan kalian. Kali ini di Plaza Kamera juga, di harganya itu mungkin di tahun-tahun setiap tahunnya berubah-berubah. Tapi yang jelas Nanlite harganya mahal daripada lampu-lampu yang lainnya. Jadi Nanlite ini mahal karena build quality-nya juga bagus. Kalau saya ada budget, saya beli Nanlite. Jadi Nanlite buat saya mahal, udah itu aja. Kelebihannya, dia udah ringan, dia udah build quality-nya itu tadi ya, bahannya dari besi-besinya, dari knob putarnya, naik turunnya, terus diffusernya tebel, terus dari parabolic softbox-nya juga waktu buka nutupnya, masang dan bongkarnya mudah banget, dan I'm totally loving it. Nanlite. Kalau bisa semua yang ada di dalam studio aku full Nanlite. Kalau saya sudah ngomong Nanlite emang bagus, cobain, rasain. Apakah benar kamu juga ngerasain hal yang sama seperti saya? Langsung aja komen. Dan jangan lupa like, subscribe, Fotografer Yowie. Sampai jumpa. Bye-bye.